Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 16 Juni 2022, Kamis, Pekan Biasa ke-11, disusun oleh Frater Ertusie SVD, dan akan dibawakan oleh Frater Aping Edor SVD. Selamat mendengarkan. Coba batong dengar, mari batong lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 6, ayat 7 sampai 15. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi janganlah kalian seperti mereka. Karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jika kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian juga. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Renungan kita hari ini berjudul Cara Kita Berdoa. Jika berdoa adalah sebuah kesempatan untuk berbicara dengan Tuhan, maka hendaklah kita pun menyadari bahwa keagungan doa kita tidak terletak pada panjang atau bertele-telenya kata-kata, melainkan lebih pada makna dan kedekatan ungkapan doa itu dengan hidup dan pergumulan batin kita. Jika demikian, lantas bagaimanakah semestinya kita harus berdoa? Tuhan Yesus dalam Injil hari ini mengajarkan doa Bapa kami kepada kita sebagai contoh setiap doa. Dalam doa Bapa kami, kita menemukan beberapa hal pokok, yakni bagaimana kita memuliakan Tuhan dan bagaimana kita memohon agar hidup kita tercukupi dan sejahtera. Doa Bapa kami juga mengingatkan kita bagaimana menghidupi semangat pengampunan terhadap satu sama lain. Dengan demikian, doa Bapa kami bukan saja ungkapan pujian dan permohonan kepada Allah, tetapi sekaligus menyadarkan kita untuk menghidupi kasih dan pengampunan bagi sesama yang lain. Pencinta Sang Sabda yang terkasih, perlu kita catat bahwa doa Bapa kami tidak membatasi spontanitas doa kita kepada Tuhan. Dengan memperkenalkan doa Bapa kami, Yesus mau agar doa Bapa kami menjadi pola dan contoh dari setiap doa dan sembah bakti kita kepada Tuhan.
Dengan demikian, kita dibebaskan dari doa yang bertele-tele, atau bahkan meminta Tuhan melakukan sesuai yang diinginkan. Atau bahkan misalnya, dalam doa bersama, ada sebagian orang menjadikan doa sebagai sarana untuk menghakimi, menjelek-jelekan, atau menyudutkan orang lain. Yang dibutuhkan dalam berdoa adalah hati dan bukan otak. Oleh karena itu, keterbukaan hati dan kepasrahan diri pada Tuhan adalah sikap yang paling utama. Semoga inspirasi Injil hari ini mengubah hidup kita, terutama mengubah cara kita berdoa supaya lebih layak di hadapan Tuhan dan sesama. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk tahu bersyukur dan berdoa kepadamu. Semoga kami semakin terbuka pada kehendak-Mu dan bukan pada keinginan pribadi. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Pukul sampai labuan bajo, subat tunggu bagus.